Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughah al-arabiyyah lughatul Qur'an wa lughatul muslimin. Thumma as-salatu wassalamu ala habibil mursalin wa syafi'ina ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Kaifa halukum ayyuha syabab للحلقة اللغة العربية باتحاد طلبة اللغة العربية بجامعة الإسلامية الإسلامية الحكومية. Insyaallah khair ya. Jadi selamat datang kembali bersama kami di YouTube HMJ PBA Yayan Loksmawe. Hari ini merupakan pertemuan kita yang ketiga ya di kelas halaqah bahasa Arab. Nah, malam ini tidak ada papan tulis, tidak ada pemateri. Malam ini insya Allah saya sendiri yang akan mengisi kelas halaqah ini ya. Jika ada teman-teman yang belum kenal, perkenalkan saya Syarifah Huriyah, Ketua Umum HMJ PBA IAIN Loksmawe periode 2020. Nah, hari ini kenapa sih saya yang berada di layar teman-teman, bukan pemateri seperti biasanya? Karena insya Allah malam ini kita akan mengadakan kuis dadakan. Insya Allah seru sekali ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan 5 soal yang kali ini tidak kami sajikan dalam bentuk Google Form, tetapi soalnya akan saya berikan setelah video ini atau di akhir video ini, di mana nanti teman-teman akan mendapatkan 5 soal di mana di 5 soal itu bobot nilainya itu berbeda-beda. Nah, jika sebelumnya biasanya kita itu memiliki 10 soal, kali ini hanya 5 dan bobot nilainya itu berbeda-beda dan rahasia. Nah, nanti teman-teman bisa memprediksikan mana sih yang soal bobot nilainya banyak dan bobot nilai sedikit. Nah, sebelumnya saya ingin sharing dulu dengan teman-teman tentang pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini saya ingin sedikit membagi tips dalam belajar bahasa Arab. Nah, tips ini itu tentu saja sesuai dengan pengalaman pribadi selama belajar bahasa Arab. Kita yang berada di sini itu sama. Kita semua sama-sama pelajar. Kita sama-sama belum pintar. Karena kita belum pintar, karena kita merasa belum pintar, kita selalu haus akan ilmu, sehingga kita selalu ingin belajar. Nah, dalam belajar ini, kita pasti kadang-kadang merasa bosan, karena bahasa Arab ini kan bahasa asing, bukan bahasa kita. Nah, di sini saya telah menyimpulkan beberapa tips atau motivasi dari saya pribadi ya selaku pembelajar bahasa Arab juga. Jadi langsung saja, pertama saya telah menuliskan di sini bahwa motivasi belajar itu haruskan diselaraskan dengan niat. Kemudian didukung oleh kemauan besar bahwa apa yang pelajari adalah tuntutan dalam memperkaya diri dalam pemahaman yang baik terhadap bahasa Arab umumnya, dan kemudian bahasa Arab ini kita jadikan sebagai acuan kita untuk mempermudah kita dalam melancarkan bacaan sholat kita, atau memahami Al-Quran, atau dalam memahami ilmu agama lainnya, dan sebagainya. Kemudian carilah partner dalam belajar. Nah, kita tuh harus punya teman ya dalam belajar. Kenapa? Karena teman itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Ya, lingkungan, teman, keluarga, semuanya itu sangat berpengaruh untuk kelangsungan pembelajaran kita. Jadi harus pintar-pintar memilih teman dalam belajar. Kemudian selanjutnya pelajari dan fahamilah setiap materi dengan baik. Ya, tidak masalah untuk mengulang beberapa kali, karena kita semua itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, dan itu sama sekali tidak masalah ya teman-teman. Ada orang yang dia itu baca 3 kali sudah paham. Tapi mungkin kalau kita belum paham baca 3 kali, kita boleh kok baca 5 kali, 10 kali, itu tidak masalah. Kemudian perbanyak menghafal kosakata. Nah, bahasa Arab ini merupakan bahasa asing ya teman-teman. Ini bahasa Arab bukan bahasa kita. Dan untuk mempelajari bahasa Arab,
tentu saja kita itu harus rajin menghafal kosakata. Kenapa? Karena mana mungkin kita bisa berbicara dengan bahasa asing jika kita tidak mengetahui kosakata dari bahasa asing tersebut. Contoh ya, misal teman-teman lagi bicara nih sama temennya misal atau siapa, misal temannya tanya, Aina kita buka, di mana bukumu gitu. Terus teman-teman pengen jawab, buku saya di kelas. Nah, teman-teman kosakatanya sedikit nih, cuman tahu buku saya, dan teman-teman tahu bahasa Arabnya di gitu. Tapi teman-teman nggak tahu nih apa bahasa Arabnya kelas. Jadi nanti ketika ngomong bagaimana? Apa teman-teman cuman jawab kitabi fi atau kitabi fi hunaka fi zale gitu, fi tilka atau sebagainya. Nah, itulah pentingnya kita menghafal kosakata. Kemudian pelajari materi itu dengan berlatih menulis. Tentu saja ilmu itu tidak bisa hanya dibaca, tidak hanya dipraktekkan saja, tetapi harus ditulis. Oke, apa teman-teman tadi terpotong, sayang sekali ya. Jadi tadi sampai berlatih menulis ya. Nah teman-teman, selain kita itu mendengar, kemudian membaca, atau memperhatikan guru kita dalam menjelaskan bahasa Arab, kita juga harus menulis. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah berkata, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu ibarat hewan buruan, wal kitabatu, dan menulis itu qaiduhu, itu bagaikan talinya, tali pengikatnya gitu. Qaid suyudaka bil hibalil wathiqah, ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Nah, maksudnya di sini kita itu tidak bisa mendapatkan ilmu ya, karena tadi ilmu itu diibaratkan seperti hewan buruan. Kalau kita itu nggak mengikatnya, dia itu bisa lari teman-teman. Jadi bisa hari ini kita paham materi, tapi gara-gara kita tidak mencatat, kita jadi lupa. Nah, itu pentingnya kita itu mencatat ya, menulis. Kemudian setelah menulis, kalau ada latihan gitu, silakan mempraktikannya bersama partner ataupun secara individu, tidak masalah ya. Jadi ketika belajar itu kita tetap harus latihan, apapun ceritanya tetap harus latihan. Walaupun mungkin banyak yang mengeluh banyak latihan, banyak tugas, tapi tidak mungkin kita itu bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kita terhadap suatu pembelajaran, suatu pelajaran jika kita tidak berlatih. Nah, berlatih ini tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kita, di mana nanti kita harus memperbaikinya gitu. Nah, selanjutnya, hindari rasa bosan dalam belajar dengan terlalu memforsir tenaga atau memaksakan diri. Jadi belajar bahasa Arab ini itu tentu saja ya, saya akui tentu saja kadang membosankan. Kenapa? Karena kadang kita ini ingin belajar bahasa Arab, tetapi mungkin saja tidak didukung oleh lingkungan kita, mungkin sekeliling kita itu tidak mempelajari bahasa Arab, atau kita tidak punya teman untuk belajar, jadi kita hanya mampu untuk belajar sendiri, mempraktekkan sendiri mungkin di depan kaca ya. Itu pernah saya lakukan, bahkan saya sering itu belajar sendiri di depan kaca, berbicara dengan diri saya sendiri di depan kaca. Ya itu karena kadang-kadang kita bosan. Jadi istirahat sebentar, jangan dipaksakan. Belajar itu pelan-pelan, ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jangan terlalu dipaksakan. Nah, jadi sekian, itu aja sih dari saya. Jika teman-teman ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar, dan itu akan menjadi nilai plus untuk kalian di kuis ini. Oke, jadi kalau misalnya kalian ini sampai detik ini masih nonton, kalian pasti tahu ada nilai plus yang disisipkan di video ini. Kemudian, oh ya, tentang nilai plus, silahkan teman-teman berikan tips dari teman-teman dalam belajar bahasa Arab, pengalaman kalian belajar bahasa Arab, dan juga semangat untuk panitia halakoh ini ya, karena saya kemarin sempat mendengar keluhan yang disampaikan oleh supervisor dan panitia halakoh bahasa Arab. Katanya ada peserta yang dia ini lumayan menggemaskan gitu ya. Jadi di halakoh ini panitia ini bekerja dengan ikhlas,
Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga Allah membalas antum sekalian. Luar biasa sekali, bekerja dengan ikhlas. Jadi mohon diberikan semangat untuk panitia, untuk supervisornya gitu, supaya mereka itu merasa selama ini apa yang mereka kerjakan ini mendapatkan feedback yang baik dari teman-teman sekalian. Oke, langsung aja ya, ini sudah terlalu panjang. Langsung saja kita masuk ke kuisnya. Di sini ada 5 soal. Silakan teman-teman jawab, silakan ditulis di kertas, kemudian difotokan kepada supervisornya. Nanti untuk supervisor silakan dilihat, jangan sampai ada jawaban yang sama ya. Ketika ada jawaban sama sudah pasti itu menyontek. Dan oke, untuk teman-teman yang jawaban sama, kami tidak ingin tahu siapa yang menyontek, tapi untuk supervisor silakan didiskualifikasikan ya. Langsung saja, soal yang pertama, sebutkan huruf yang bisa disambung dan huruf yang tidak bisa disambung. Masih mudah ya. Selanjutnya, sebutkan domir atau kata ganti dalam bahasa Arab. Silakan dijawab. Ini pertanyaan sangat mudah, sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian sebutkan kajur, sekjur, dan BPH atau Badan Pengurus Harian HMJ PBA 2020 ya, periode sekarang. Nah, satu lagi, sebutkan ketua panitia halaqah bahasa Arab sesi kedua ini, yaitu untuk soal ketiga. Nah, untuk jawaban ini teman-teman bisa melihat atau mencari tahu jawabannya itu melalui video yang telah kami upload di channel ini. Itu teman-teman bisa klik di profil HMJ PBA, di situ semuanya telah disajikan, semuanya telah YouTube HMJ PBA itu semuanya telah dijelaskan. Kemudian selanjutnya, sebutkan tips atau motivasi dalam belajar bahasa Arab. Oke, untuk nomor 4 ini silakan teman-teman boleh mengambil tips dari saya atau dari teman-teman sendiri semenarik mungkin, sebermanfaat mungkin. Dan yang kelima, yang terakhir, tuliskan kesan, kritik, dan harapan antum sekalian di halaqah bahasa Arab selanjutnya ke depannya gitu ya. Atau selama belajar bahasa Arab lah, bagaimana kesannya dan apa harapan untuk kedepannya. Hanya 5 soal saja, selamat mengerjakan, be the best of you. Tidak ada yang rugi jika kamu menampilkan karya terbaik kamu, karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Selamat mengerjakan tugas. Untuk peserta yang dapat menjawab dengan cepat dan tepat ya, dan menarik akan mendapatkan surprise dari HMJ PBA. Ditunggu saja, insya Allah ada kejutan untuk peserta terbaik. Jadi selamat mengerjakan kuis, semangat, semoga kamu yang terpilih sebagai peserta terbaik itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.